mereka itu dengan mudahnya mengalir ke jalan-jalan kebaikan dan menjadi harta yang layak dijadikan bekal bagi kehidupan akhiratnya. Maka tidaklah heran jika orang-orang terdahulu selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Hal ini berbalik dengan penduduk di zaman ini yang justru berlomba-lomba dalam kemewahan harta dan kesenangan-kesenangan duniawiyah yang bersifat semu. Engkau bisa saksikan jika salah satu orang penduduk zaman ini meninggal dunia, ia sama sekali tidak meninggalkan wasiat untuk anak dan keluarganya agar ia sama sekali tidak meninggalkan wasiat untuk anak dan keluarganya kecuali agar mementingkan ilmu dan kehidupan akhirat. Bahkan terkadang jika salah satu orang penduduk di zaman ini meninggal dunia, ia sama sekali tidak meninggalkan wasiat untuk anak dan keluarganya agar mementingkan ilmu dan kehidupan akhirat. Bahkan terkadang ia tidak sempat mengajarkan kepada anaknya untuk membaca surat Al-Fatihah, lebih-lebih untuk mensedekahkan hartanya. Sementara para pendahulu kita, tidak satupun dari mereka yang meninggal kecuali telah meninggalkan wasiat, termasuk agar sebagian dari hartanya diperbantukan bagi mereka yang berkhidmat terhadap ilmu. Sesungguhnya paling utamanya sedekah adalah yang diberikan kepada orang-orang yang belajar dan mengajarkan ilmu, karena mereka itulah kelak yang akan menyebarluaskan ilmu dan menghidupkan apa-apa yang telah dilalaikan orang dalam urusan agama ini. Al-Habib Ali sangat sering mengingatkan bahayanya melalaikan anak dan keluarga dari pendidikan agama. Peringatan ini beliau sampaikan dengan lantang. Juga bahayanya akibat di akhirat kelak bagi orang tua yang meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan tidak terdidik dengan baik dan tidak terisi ilmu agama. Berkatalah Habib Ali, kalian para orang tua kelak akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah dan Rasulnya, dan akan menerima perhitungan walaupun dari sekecil-kecilnya perbuatannya. Yang pertama kali akan menuntut seseorang adalah keluarga, anak dan istrinya sendiri, termasuk para pembantu rumah tangganya. Mereka semua akan menghalangi orang tersebut masuk ke dalam surga. Sebelum keadilan ditegakkan baginya di hadapan pengadilan Allah, mereka akan berkata, ya Allah, suamiku ini, atau ayahku ini, atau majikanku ini, dahulu di dunia telah melalaikan pendidikan untuk kami. Ia tidak pernah mengajar kami dan tidak pula mendatangkan seorang guru untuk mengajar kami ilmu-ilmu agama. Maka hukumlah ia atas kelalaiannya itu dan ambillah hak kami darinya, ya Allah. Lalu Habib Ali berkata, jika seseorang sudah tidak mau dan tidak mampu lagi mendidik keluarga dan anak-anaknya sendiri, dan ia enggan untuk mendatangkan guru yang bisa mengajar dan mendidik mereka, apakah dia akan menunggu seseorang yang datang mengetuk pintu rumahnya dan berkata, apakah saya boleh mengajar anak-anak saudara? Demikianlah Al-Habib Ali sangat mementingkan penyiaran agama dan ilmu kepada setiap orang, dan selalu mendorong adanya hubungan yang akrab dengan senantiasa mendekatkan orang-orang yang awam dengan para ulama dan orang-orang yang saleh. Beliau juga menganjurkan agar para ulama mau bersabar dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. Jika mungkin, ia harus menerima risiko hal-hal yang kurang menyenangkan, seperti kurangnya respon dan rasa hormat dari orang-orang yang ia kunjungi. Hal ini sebagaimana pernah beliau sampaikan kepada Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Masyhur. Demi kepentingan itu, beliau sering menyerukan agar para ulama jangan hanya berdiam diri menunggu orang-orang yang mau datang dan belajar kepada mereka, tetapi seyogianya para ulama dengan sukarela disertai niat yang tulus mau terjun secara langsung kepada masyarakat untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui, mengingatkan mereka agar senantiasa beramal kebaikan untuk kepentingan ukhrawiyah mereka di samping kesibukan mencari nafkah kehidupan duniawiyah. Seandainya satu orang saja mendapat hidayah dan menjadi baik dengan perantaraan nasihatmu ini, itu sudah sangat besar pahalanya. Sebagaimana firman Allah kepada Nabi Daud alaihissalam, wahai Daud, sesungguhnya jika kelak engkau datang kepadaku dengan bekal pahala menyadarkan budak yang lari dari majikannya, maka aku akan menetapkan namamu di lauh mahfuz sebagai orang yang telah menegakkan kebaikan. Satu hal lagi yang luput dari perhatian, satu hal lagi yang tidak luput dari perhatian Al-Habib Ali radhiyallahu anhu
adalah pentingnya silaturahim dan berbakti kepada kedua orang tua. Beliau pernah berkata, andai saja aku masih mendapati salah satu dari kedua orang tuaku hidup, aku akan menebus dengan segala harta dan jiwaku untuk bertemu mereka. Aku sadar bahwa Allah menjadi saksi di masa hidupnya ibuku. Aku tidak memiliki apa-apa dari harta benda, walau 1 dirham sekalipun. Tapi aku sangat yakin bahwa semua yang aku punyai, termasuk harta dan jiwaku, adalah milik daripada ibuku. Demi Allah, seandainya ibuku menjualku di pasar, maka aku akan pasrah dan ikhlas. Ketahuilah, barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ia akan beruntung di dunia dan akhirat. Dan siapa saja yang durhaka kepada keduanya, ia akan rugi dan celaka di dunia dan akhirat. Seorang anak seharusnya selalu membahagiakan kedua orang tuanya, sekalipun ia terpaksa harus menjual pakaiannya ketika ia tidak punya apa-apa lagi untuk memenuhi hajat orang tuanya. Tidak bosan-bosannya Al-Habib Ali mengingatkan pentingnya birrul walidain dan silaturahim. Beliau juga menjelaskan besarnya pahala berupa kenikmatan abadi dan kebaikan dunia akhirat yang dijanjikan bagi orang-orang yang melakukan